Hai, pernah nggak sih kamu kesel dengan seseorang? Mungkin itu keluarga kamu, mungkin itu pacar kamu, mungkin itu teman komsel kamu. Dan akhirnya kamu datang ke Tuhan dan berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong ubah sikap dia, Tuhan tolong ubah hidupnya. Udah didoain berbulan-bulan, kok nggak berubah-ubah ya? Ada yang salah? Ya coba tanya Tuhan, Tuhan, maksud Tuhan apa sih? Wih. Mungkin teman-teman, orang-orang yang menyebalkan diizinkan Tuhan ditaruh dalam hidup kamu, bukan supaya kamu berdoa untuk hidupnya bisa lebih baik atau berubah yang kita inginin, tapi mungkin sifat-sifat mereka itu digunakan Tuhan untuk mengubah hidup kita. Supaya apa? Ya tentunya supaya mereka juga berubah. Seringkali nih dalam kehidupan, kayak misalnya ada orang di sekitar kita, ada Tuhan izinin orang-orang yang marah-marah mulu. Terus saking kita keselnya, kita juga ikut-ikutan marah. Kenapa sih marah-marah terus? Kenapa sih emosian terus? Lu tuh gak layak emosian terus gitu, bla bla bla. Dan ketika kita tahu pengajaran ini, kita mulai berubah dengan sikap kita yang mungkin sabaran. Dan teman kita mungkin yang marah-marah itu, kok ketika dia marah-marah ngeliat kita sabar, dia kok kayak tiba-tiba, kok tiba-tiba dia berubah jadi sabar ya? Kayaknya gue harus sabar deh kayaknya. Nah teman-teman, kadang kita mesti berterima kasih sama Tuhan untuk orang-orang yang menyebalkan dalam hidup kita, supaya Tuhan itu bukan mau kita doain mereka supaya berubah, tapi terlebih dulu untuk merubah hidup kita supaya dia berubah. Paham ya? Karena Tuhan itu lebih pengen, sebelum melihat orang-orang sekitar kita berubah, Tuhan lebih pengen mengubah hidup kita. Jadi mulai hari ini jangan buru-buru doain orang supaya berubah. No, jangan. Mulai hari ini tarik mundur diri kita dan kita tanya Tuhan, dan kita mulai ubah sikap kita sesuai dengan Kristus. Oke. Dan kita bersyukur sama Tuhan untuk mereka-mereka yang sudah ditempatkan dalam hidup kita. Please jangan buru-buru doain mereka. Bersyukur.